Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan nahwu pada pertemuan yang kelima. Ya. Pertemuan yang kelima ini kita akan bahas setelah kita bahas isim ditinjau dari huruf terakhirnya, maka yang kelima isim ditinjau dari jenisnya, jenis laki perempuan. Ya, jenisnya. Maka dibagi dua, ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama apa namanya? Muzakkar. Namanya isim muzakkar. Isim muzakkar. Apa itu? Isim yang menunjukkan laki-laki. Isim yang menunjukkan laki-laki. Baik itu dari manusia, ya, baik itu dari manusia, misalnya Muhammadun, ya, Tolha. Sekalipun diakhiri tak marbutah, ingat ya. Nama laki-laki tapi diakhiri tak marbutah, tetap muzakkar namanya. Muzakkar. Muhammadun, Tolha, muzakkar. Ya, karena dia laki-laki, berjenis laki-laki dari manusia. Adapun selain manusia, maka ciri umumnya adalah tidak diakhiri tak marbutah. Ya, tidak diakhiri tak marbutah. Tidak diakhiri tak marbutah. Contohnya apa? Banyak. Miftahun. Ini miftahun muzakkar, isim muzakkar. Kenapa? Karena tidak diakhiri tak marbutah. Ini. Karena tidak diakhiri tak marbutah. Contoh lagi. Himarun. Himarun muzakkar karena tidak diakhiri tak marbutah. Keledai. Ya. Contoh lagi, kitabun. Kitabun muzakkar karena tidak diakhiri tak marbutah. Ini dia. Jadi yang pertama isim muzakkar apa itu? Isim menunjukkan laki-laki, baik dari manusia, nama manusia, Tolha, Muhammad, Muawiyah, dan seterusnya. Yang kedua, tidak diakhiri tak marbutah. Kalau dia itu selain manusia, maka tidak diakhiri tak marbutah. Yang tidak diakhiri tak marbutah. Contohnya tadi miftahun, himarun, kitabun, ini semua enggak diakhiri tak marbutah, maka namanya isim muzakkar. Ya, namanya isim muzakkar. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih lanjut, ya, apa sih isim muzakkar itu? Dengan mengetahui muannas. Ya, dengan mengetahui isim muannas. Isim muannas ini apa? Isim menunjukkan perempuan. Ya. Isim yang menunjukkan perempuan. Perempuan, ya. Isim menunjukkan perempuan. Nah, secara umum, saya akan tulis dulu ini. Secara umum tadi perempuan dari manusia, ya, Maryamu, Hindun. Nah, ini isim muannas. Kenapa? Karena berjenis perempuan. Hindun, nama orang dari manusia. Kalau dari selain manusia, maka kebalikan dari isim mudzakkar yang diakhiri tak marbutah. Setiap kata yang diakhiri tak marbutah, maka dia isim muannas. Diakhiri tak marbutah. Contohnya apa? Madrasatun. Ini madrasatun isim muannas. Kenapa? Karena diakhiri tak marbutah. Ini. Contoh lagi. Mimsahatun. Penghapus. Mimsahatun. Nah, mimsahatun ini, kata mimsahatun adalah isim muannas. Kenapa? Karena diakhiri tak marbutah. Ini. Jadi ini dia isim muzakkar dan muannas. Nah, sekarang secara terperinci, sekarang saya akan jelaskan secara terperinci ciri-ciri muannas. Ya, ciri-ciri muannas. Dengan kita mengetahui ciri-ciri muannas ini, maka dengan gampang kita akan mengatakan itu adalah isim muzakkar. Kenapa? Karena tidak ada ciri muannas padanya. Ya.
Sekarang saya akan bahas secara panjang lebar insyaallah ini ciri-ciri muannas karena banyak kita akan sebutkan. Ciri isim muannas. Adapun yang dua tadi ya, yang nama perempuan, nama wanita, diakhiri tak marbutah, itu secara umum dan itu paling gampang. Paling gampang mengetahui ini muzakkar atau muannas. Ya. Nah, sekarang yang pertama, ciri muannas yang pertama adalah nama perempuan. Ya, nama perempuan, nama wanita. Seperti tadi di atas juga. Nama wanita. Walaupun tidak diakhiri tak marbutah. Contohnya apa yang tidak diakhiri tak marbutah tadi? Maryamu. Nah, Maryamu. Walaupun tidak diakhiri tak marbutah. Yang penting nama wanita itu. Yang penting nama wanita. Maka dia muannas. Ya. Yang kedua, diakhiri tak marbutah. Setiap kata yang diakhiri tak marbutah. Yang kedua. Ya, kata yang diakhiri tak marbutah. Diakhiri tak marbutah. Tadi sudah kita contohkan mim sahatun, madrasatun, sa'atun jam, nazaratun kacamata. Nah, itu. Yang ketiga adalah sifat khusus perempuan, ya sifat khusus wanita. Sifat khusus wanita. Apa sifat khususnya? Hamilun. Hamilun. Hamil ya. Murdi'un, menyusui. Murdi'un, menyusui. Kemudian haidun. Haidun. Haid. Ya, nifasun, nifas. Nah, itu. Ini sifat khusus, berarti ini hamilun, murdi'un, haidun ini kata haidun, kata hamilun, kata murdi'un, maka dia muannas, isim muannas. Kenapa? Karena dia sifat khusus untuk wanita. Nah, yang keempat adalah setiap yang berpasangan, yang double. Ya, setiap yang double dari anggota badan maupun tidak. Dari anggota badan maupun tidak. Contohnya apa anggota badan yang double? Yadun. Yadun muannas, kenapa? Karena double. Ya, yadun tangan. Udhunun. Udhunun anggota badan. Apa telinga. Ainun. Nah, ini ainun. Ainun mata. Ya. Nah, kan di durusul lughah sudah kita belajar hadza kan. Hadza itu apa? Kata tunjuk dekat untuk muzakkar ya kan. Maka kalau kita mau mengatakan ini adalah mata, tidak boleh hadza ainun. Hadza ainun enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena ainun muannas, bukan mudzakkar. Hadza ainun, ini adalah mata, enggak boleh. Hadza udhunun, hadza yadun, enggak boleh. Pakai hadza enggak boleh. Ya, karena hadza untuk mudzakkar, sedangkan ain yadun adalah anggota badan yang double. Ya, dan dia adalah muannas. Nah. Kemudian kalau selain anggota badan apa? Contohnya na'lun, double kan, berpasangan. Na'lun, apa na'lun? Sandal. Na'lun. Hadza na'lun enggak boleh. Karena dia muannas, sedangkan hadza untuk mudzakkar saja. Ya. Terus yang kelima. Nama negara dan kota. Ya. Nama negara dan kota. Semua nama negara dan kota itu adalah muannas. Ya, itu adalah muannas. Misalnya apa? Jakarta, Samarinda.
Lihat tulisan Samarinda yang betul ya. Samarinda. Nah ini. Samarinda. Ini ya, tulisan Samarinda yang betul. Ya. Berarti Samarinda muannas. Hadhihi salah. Hadza Samarinda misalnya enggak boleh karena muannas kan. Ini adalah Samarinda. Jangan pakai hadza, tapi ada nanti ya. Misalnya Jakarta. Jakarta juga nama negara dan kota, misalnya Indonesia negara. Kota Jakarta. Ya. Maka Jakarta adalah muannas, isim muannas karena nama negara atau kota. Ya. Yang keenam. Tidak sebutkan sebagian aja. Sifat ya. Sifat, kata sifat ini ya, kata sifat yang ikut pola atau wazan namanya kalau dia bahasa Arabnya. Wazan. Sifat yang ikut pola fu'la. Ya. Apa yang harus diikuti? Yang diikuti adalah harokatnya sama dan jumlah hurufnya 1, 2, 3, 4. Ya, harokatnya sama dan jumlah hurufnya sama. Nah, kalau ada kata yang harokatnya sama dengan ini dan jumlah hurufnya sama dengan ini, ya, maka dia adalah muannas. Dia adalah muannas. Contohnya apa? Contohnya sugro. Yes. Sugro. Nah ini. Sugro. Ya. Harokatnya sama kan? Dhamma. Terus ini apa ini? Sukun. Fathah. Sukun. Alif bengkok ini. Ya. Sugro. Ini. Kemudian jumlah hurufnya sama juga. Maka sugro, kubro. Sugro, kubro. Nah itu adalah muannas. Kenapa? Karena ikut pola fu'la ini. Ikut pola fu'la. Ya. Kemudian juga yang ketujuh, sifat yang ikut pola sifat yang ikut pola fa'la. Kalau tadi fu'la, tadi sekarang fa'la. Fa'la. Contohnya apa? Fa'la. Contohnya ya. Contohnya al-tasha. Al-tasha haus. Haus al-tasha. Fa'la ya, ini polanya, wazannya, polanya. Hurufnya sama, maksudnya jumlah huruf sama, diakhiri dengan alif bengkok yang sama, kemudian harokatnya pun sama. Fa'la al-tasha. Ya, ghadba marah. Ghadba ini juga ikut pola fa'ala, maka dia muannas. Ya. Nanti fungsinya apa seperti ini? Misalnya Fatimah haus. Bahasa Arabnya apa? Fatimatu atasha. Nah, gitu. Kalau laki-laki Muhammad haus, beda lagi. Ya, enggak boleh Muhammad atasha, enggak boleh. Ya. Misalnya Zainab marah, Zainab ghadba, wa Zainabu ghadba. Ya. Kemudian yang kedelapan,
Yang ke-8, ya. Sama juga sifat ikut pola. Sifat ikut pola fa'la'u. Fa'la'u. Nah ini. Ini banyak di warna ya, banyak di warna. Misalnya apa? Sauda'u. Hitam. Sauda'u hitam. Makanya habbah sauda ya kan? Habbatun sauda. Habbah kan muannas karena di akhir ta marbutah, maka sifatnya pun muannas kan? Sauda'u, bukan aswad. Kalau hajar aswad baru nggak pernah hajar sauda ya kan? Hajar aswad karena dia muzakkar. Ini habbah sauda'u. Sauda'u muannas karena kenapa? Ikut pola fa'la'u. Contoh lagi hamra'u. Hamra'u ini apa? Merah, hamra'u. Muannas ikut pola fa'la'u. Ya. Yang ke-9. Ya. Ini terakhir ya, ke-9. Isim muannas ya. Isim muannas yang enggak ada tandanya. Ya. Yang enggak ada tandanya. Bisa diketahui melalui Al-Qur'an dan hadis. Hadis atau perkataan orang Arab. Ya. Nih. Dan di draft insya Allah kita akan sebutkan apa saja itu. Misalnya syamsun. Samsun. Nah ini syamsun matahari. Dia muannas. Kenapa? Dari Al-Qur'an. Ketahuannya dari Al-Qur'an. Contohnya apa? Idza syamsu kuwirat, ya kan? Syamsu kuwirat, atakwir, sudah takwir. Kuwirat. Kan kita sudah bahas tanda fi'il madhi ya kan? Tanda fi'il madhi apa? Ada tak ta'nisnya kan? Apa fungsinya di sini? Pelakunya muannas, perempuan ya kan? Pelakunya perempuan. Nah, dari mana? Jadi tak ta'nis ini kembali ke mana pelakunya? Ke sini. Jadi asyamsu muannas. Ketahuannya melalui Al-Qur'an. Ya, dan masih banyak lagi. Ya. Contoh juga misalnya nafsun jiwa. Nafsun ini muannas. Dari mana ketahuannya muannas? Ya, kalau tadi lihat dari tanda-tanda di atas nggak ada. Ketahuannya dari Al-Qur'an. Dalam surah Al-Fajr coba. Nafsun mutmainnah, ya kan? Nih, mutmainnatun. Lihat ini sifatnya pakai tak marbutoh juga. Sehingga nafsun adalah muannas. Ya, nafsun muannas. Dilihat, diketahui dari Al-Qur'an atau hadis atau orang Arab, perkataan orang Arab. Ya. Ini dia tanda-tanda isim muannas. Nah, kalau kita faham dan menghafal tanda-tanda isim muannas ini, maka sungguh mudah kita membedakan nanti ini muzakkar atau muannas. Jadi kalau kitabun muzakkar, kenapa? Karena enggak ada tanda muannasnya. Nah, gitu. Sekarang ada 2 catatan. Ini sebagai penutup untuk pembahasan ini. Pertemuan kelima ini. 2 catatan. Yang pertama, ya, tidak boleh bertanya. Saya singkat tulisannya ya. Tidak boleh bertanya
tentang apakah zat Allah mudzakkar atau muannas. Enggak boleh. Tidak boleh bertanya apakah Allah itu mudzakkar atau muannas. Apakah zat Allah itu mudzakkar atau muannas? Enggak boleh bertanya seperti ini. Ya. Terus apa yang boleh kita tanyakan? Yang boleh kita tanyakan lafaznya. Ya. Kalau lafaznya boleh kita tanyakan. Lafaz Allah, ya, lafaz Allah, lafaznya ya, bukan zat. Lafaz Allah ini mudzakkar atau muannas? Maka jawabannya mudzakkar tentu. Lafaz Allah, bukan zatnya. Lafaz Allah ini mudzakkar atau muannas? Nah, itu boleh. Ya, kalau zat Allah mudzakkar atau muannas ini enggak boleh. Ya. Terus yang kedua, catatan yang kedua. Catatan yang kedua, ada isim yang boleh mudzakkar dan boleh muannas. Ya, ada isim yang boleh mudzakkar dan boleh muannas. Ya. Jadi ada isim boleh mudzakkar dan muannas. Nah, ini. Jadi dia boleh mudzakkar, boleh muannas. Isim ini. Apa itu saja? Contohnya sikinun. Tapi ini tertentu ya isim-isimnya ya, enggak semua. Tentu kembali lagi ke kalam para orang Arab atau Al-Qur'an dan hadis. Ini. Sikinun. Ya. Jadi sikin, apa itu sikin? Pisau. Jadi pisau itu boleh mudzakkar, boleh muannas. Terserah mau kita gunakan apa, dia kita jadikan mudzakkar boleh, jadikan muannas boleh. Ya, contoh lagi apa? Suqun. Nah, ini suqun. Boleh. Ya. Boleh dia mudzakkar atau muannas. Kita sebutkan banyak contohnya di draftnya ya. Ini dia. Jadi yang penting tadi yang dihafal adalah 1 sampai 8 tadi ya. Ciri-ciri muannas 1 sampai 8. Ya, sudah sampai sini dulu pertemuan yang ke-8, yang ke berapa? Yang ke-5, semoga bisa difahami. Dan ingat ya, belajarnya kita nahwu shorof ini harus fokus ke hafalan juga. Hafalan harus dihafal istilah-istilah ini. Ya. Istilah-istilah maksur, mangkus, isim, fi'il, huruf, ya. Kemudian apalagi mamdud, sahih, muzakkar, muannas, ini harus dihafal dan harus difahami. Oh ini gitu. Kenapa? Nanti ketika sudah mulai kita mempelajari menentukan ini harakat akhirnya dhammah atau kasrah atau fathah, itu akan kepake nanti ini semua istilah-istilah ini. Makanya harus dihafal, matang-matang dihafal, kemudian difahami. Ya, dihafal dan difahami. Kalau enggak mau menghafal seperti misalnya menghafal seperti menghafal Quran misalnya, perbanyak baca aja. Ya, perbanyak membacanya. Insyaallah dengan memperbanyak baca syibhul hifzi. Ya, sama seperti menghafal, banyak baca. Ya, apalagi kalau punya anak enak. Belajar sekarang, ajarkan anak yang masih SMP atau SD, bisa kita ajarkan anak-anak kita. Nah, gitu. Sambil kita memurojaah, mengulang-ulang kembali. Ya, semoga bermanfaat untuk pertemuan yang kelima ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.